Bab 2125. Mengarang sebuah cerita. Sebelumnya, terhadap apa yang dilakukan Erik, Tio dapat membuka satu mata dan menutup satu mata, tetapi sekte memiliki aturannya sendiri. Sekalipun identitasnya besar, namun jika bertindak sewenang-wenang, maka mereka juga tidak wajib bersabar. Lagi pula pada dasarnya Erik hanyalah kultivasi fase transendensi. Menurutmu untuk apa aku di sini hari ini? Melihat Tio telah menempatkan dirinya dalam posisi yang sama untuk berbicara, Erik bertanya balik, lalu melambaikan tangannya. Dan teh spiritual di samping sana diambil satu cangkir oleh Erik. Cangkir teh juga merupakan barang kultivator, yang dapat mempertahankan esensi teh. Jadi Erik sekarang meminumnya, juga merasakan kesegaran dan rasanya bagus. Teh spiritualnya bagus. Erik memuji. Karena tujuan dia adalah untuk berbicara antara kedua pihak dengan pijakan yang sama, tentu saja dia tidak boleh merasa cemas, dan ketika lawan bicaranya bertanya, dan langsung mengatakan semuanya. Dan dengan begitu, bisa juga membangkitkan selera lawan bicaranya. Selain itu, dia juga harus membuat cerita yang layak. Meskipun rencananya sudah cukup matang ketika perjalanan terbang ke sini, tapi Erik masih menggunakan waktu minum teh dan memikirkannya lagi. Sekarang kekuasaan benar-benar ada di pihaknya, tidak mungkin bagi lawan bicaranya untuk mendeteksi kejanggalannya. Di sisi lain, Tio sedikit mengerutkan keningnya ketika Erik tidak segera berbicara, tetapi dengan cepat dia menekan rasa marahnya. Dan berbalik diam-diam memperhatikannya meminum seteguk teh. Setelah meletakkan cangkir teh, Erik akhirnya berbicara. Ratusan tahun yang lalu, kepala sekte Tang dan guruku telah memiliki kontak. Waktu itu, guruku pergi Atih di luar, berkat kepala sekte Tang membantunya, dan oleh karena itu mereka saling mengenal. Tapi selanjutnya, guruku meninggalkan wilayah utara dan tidak pernah ke sini selama ratusan tahun. Baru-baru ini, guruku tiba-tiba merindukan banyak orang di wilayah utara dan berencana untuk kembali. Sebagai muridnya, aku juga diperintahkan untuk datang dan mencari jejak dari teman-temannya di wilayah utara. Sangatlah tidak beruntung, namun beruntung juga, aku memilih partai Jihuo. Erik menggelengkan kepalanya, seolah emosinya juga kacau. Tio juga menghela nafas. Performa emosional Erik tepat, dan Tio bisa memahami suasana hati itu. Ratusan tahun yang lalu, itu adalah puncak kepala sekte Tang, tetapi sekarang mereka telah jatuh ke dalam situasi ini. Mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada keluhan. Aku juga tidak menyangka bahwa perubahan seperti ini akan terjadi pada kepala sekte Tang dan keturunannya. Tidak sulit bagi kami untuk membalikkan situasi ini. Tetapi setiap dunia memiliki aturannya sendiri. Urusan partai Jihuo kalian, terutama karena partai Jihuo juga tidak berada dalam lingkup pengaruh kami. Jadi aku hanya bisa bertindak rendah hati, kamu bisa mengerti kan? Erik mengangkat alisnya dan menatap Tio yang langsung mengangguk kepala. Keluarga di belakang daerah ini adalah keluarga Wei, tetapi bahkan keluarga Wei hanya secara tidak langsung menguasai partai Jihuo. Sebelumnya ketika kepala sekte Tang berkuasa, keluarga Wei juga tidak berdaya. Saat itu, Master Guru berkata bahwa sekte agung memiliki batasannya sendiri, dan tidak boleh sembarangan mencampuri dunia dewa. Erik melihat bahwa Tio dan Chen telah mempercayainya, dan dia merasa lega. Lalu dia berbicara tentang batasan sekte agung, yang membuat Tio benar-benar tidak diragukan lagi. Untungnya, ketika Brekelana dengan Peli, karena penasaran, dia sering bertanya kepada gadis ini tentang sekte agung. Dan Peli memiliki rasa seperti itu pada Erik, dan tentu saja tidak ada yang disembunyikannya. Jadi saat itu, Erik tahu banyak hal rahasia tentang sekte agung. Ini semua terhadap fase penilaian di dunia biasa seperti Tio juga hanya tahu sedikit saja,
dan Erik dapat menghubungkan ini semua dengan percaya diri. Theo mendengar persis dengan apa yang dia tahu, dia tentu saja mempercayainya. Suasana hatinya tidak tahan untuk gemetar. Jadi tujuan Tuan datang kemari adalah untuk mengakhiri kemunduran aliran kami ini. Jika menurut Erik, dia melambangkan seorang teman yang berjasa bagi Master Guru untuk datang kemari. Kalau begitu bukankah takdir mereka akan berubah semenjak ini? Mata Chen juga cerah, dan dia langsung bersemangat. Awalnya, karena Erik akan membawa malapetaka bagi mereka, tapi tidak menyangka masih ada harapan baru lagi. Ya, pendapatku seperti ini, tapi jangan terlalu bersenang terlalu cepat. Apakah aliran kalian bisa hidup kembali atau tidak, dan sejauh mana tergantung pada kalian sendiri. Erik berbicara dengan santai dan memadamkan semangat mereka berdua. Tuan, dengan kemampuan kalian, apakah mengubah hal seperti ini masih membutuhkan kami? Chen tidak bisa menahan diri dan bertanya. Sudah kubilang kalau Sekte Agung punya aturannya sendiri, jangankan di daerah kekuasaanku, bahkan guruku saja, aku juga tidak akan memberitahunya, jadi hanya ada aku sendiri saja, kata Erik. Tapi Tuan seorang diri tidak bisa mengubah nasib kita sama sekali. Theo sedikit kecewa. Meskipun Erik tampaknya memiliki latar belakang yang baik, dia hanya sendiri saja. Dan apa yang dapat dilakukan tanpa mengungkapkan identitas? Bersambung.